Halo semuanya, nama aku Vanessa. Aku mau cerita soal pengalaman mistis aku yang kejadiannya itu sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu di gang sebelah SMP aku. Sebut aja namanya SMP X. Kejadian ini terjadi sama aku sebelum aku masuk SD. Sebelum aku masuk SMP, sorry. Jadi kalau nggak salah itu kelas 5 apa 6 SD gitu, sekitaran itu. Sebelumnya aku jelasin dulu detail lokasi dari SMP X ini. Nah, di sebelahnya SMP X ini ada gang kecil, palingnya cuma bisa dilewatin sama motor aja. Nah, di sebelahnya gang itu baru ada perumahan warga gitu. Nah, si gang ini dia satu tembok sama musola dan gedung A SMP X. Jadi kalau misalnya kita lewat nih di gang itu terus ngelihat atas, kita bisa langsung lihat lantai 2 dari gedung A ini. Kelihatan tuh ruang-ruang kelasnya, jendelanya tuh kelihatan. Tapi eh, jendela di lantai 2 ini agak random gitu. Ada yang kebuka, ada yang ketutup. Nggak semuanya kebuka dan nggak semuanya ketutup gitu, jadi random banget. Dan sampai hari ini pun masih begitu, masih ada yang kebuka, masih ada yang ketutup. Aku kurang paham juga kenapa nggak ditutup semua atau nggak dibuka semua gitu. Dan pada saat itu kondisinya itu kumuh, kotor banget di sekitaran gang itu. Dan di kalau kita ngeliat ke atas itu kondisinya kumuh. Jendelanya itu dia tebal banget debunya, nggak bersih gitulah pokoknya, kayak kotor. Terus di gentengnya juga kelihatan sampah-sampah gitu, bekas-bekas snack-snack siswa gitu. Padahal si SMP ini dia ruang kelas yang di lantai 2 itu selalu dipakai. Tapi kelihatannya kalau kita lihat dari luar kayak kelas tak berpenghuni gitu, sering dipakai. Dan bahkan um, kegiatan kebersihan itu rutin banget di SMP itu gitu. Bahkan di luar jam sekolah itu selalu ada kegiatan kebersihan. Nah, kalau kondisinya si gang ini dia tuh lumayan kotor pada saat itu ya, jadi sampah-sampah tuh banyak banget di pinggir-pinggir. Terus ada juga rumput-rumputnya tuh panjang-panjang gitu. Padahal gang ini tuh bisa dibilang gang utama lah gitu, karena dia menghubungkan dua jalan besar dan sering banget dilewatin sama masyarakat sebagai jalan pintas. Pokoknya ini gang yang sering banget dilewatin sama orang. Terus lampu atau pencahayaan di gang ini itu sangat minim. uh, Lampunya itu cuman ada di ujung-ujung, dan itu pun sebenarnya bukan untuk menerangi gang itu, tapi lebih ke kayak itu milik lampu itu milik warga sekitar yang kebetulan satu tembok sama gang itu gitu. Jadi bukan untuk nerangin gang, cuman memang karena kebetulan tempatnya di deket gang aja gitu. Jadi pencahayaannya tuh benar-benar minim. Kalau malam-malam kita lewat di sana itu dia gelap banget. Nah, karena rumah aku deket banget sama SMP ini, jadi sebenarnya cerita-cerita horor soal SMP ini tuh udah eh, udah familiar banget di aku gitu. Tapi karena waktu mendengarkan itu aku juga masih kecil ya, masih SD, jadi cerita itu tuh nggak berarti apa-apa gitu, cuman kayak jadi bahan seru-seruan, asik-asikan aja sama teman-teman aku. Terus pada suatu hari aku sama teman-teman aku itu kan kita sering banget pergi ke masjid malam-malam, gerombolan tuh pergi ke masjid lewat gang karena memang lebih dekat lewat gang, jalan pintas gitu kan. Nah, pas hari itu teman-teman aku tuh udah pada pergi duluan gitu. Mereka udah, gerombolan yang lain tuh udah
berangkat duluan ke masjid. Aku sama teman aku cewek satu ditinggal, tapi kita kan apa ya, kebiasaan sholat di masjid, jadinya nggak bisa kalau nggak sholat sekali gitu. Akhirnya ya udahlah, kita berangkat aja berdua nekat, dan nggak merasa takut atau apapun karena memang kita udah biasa lewat sana dan nggak pernah ada apa-apa, jadi ya udah santai aja gitu. Nah, kondisinya juga pada waktu itu, malam itu mati lampu gitu. Kalau aku nggak salah itu ba'da isya, ba'da maghrib mau masuk isya. Aku jalan sama teman aku tuh berdua lewat gang. Masuk gang tuh gelap banget, jalan masih aman sampai ke 3/4 dari gang itu. Masih dengan kondisi yang sangat gelap. Entah kenapa aku sama temen aku tuh diem, jadi kita kayak freeze gitu di tempat, diem, terus serentak adap atas. Nah, posisinya kita berdiri itu sejajar sama ruang kelas terakhir di lantai 2 itu, dan jendela terakhir yang kebuka gitu. Kita lihat, lalu aku freeze, nggak bisa ngomong, kayak mau teriak nggak bisa, mau lari juga nggak bisa, jadi kayak terpatung. Dan itu lumayan lama. Yang aku lihat itu ada sesosok aduh aku merinding nih, cewek lagi duduk di jendela itu. Bajunya putih, terus rambutnya itu nutupin mukanya dia, rambutnya panjang, kalau nggak salah itu seperutnya gitu, dan itu kelihatan jelas. Aduh sumpah aku merinding lagi. Dan itu kelihatan jelas banget karena kondisinya gelap, jadi warna putih itu kan lumayan mencolok tuh dalam kegelapan, jadi itu jelas banget ininya, jelas banget. Kita lihat tuh jelas banget. Terus kita freeze, dan itu lumayan lama sama teman aku freeze, nggak bisa ngomong, kayak kaki aku tuh rasanya lemes banget, tapi aku langsung kayak dalam hati aku, ayo jalan-jalan keluar dari sini gitu, udah deket nih gitu. Aku tarik teman aku, kita keluar. Dan begonya aku tuh sempat ngadep belakang buat memastikan apa yang aku lihat, dan itu masih ada. Aduh, merinding asli. Terus aku lihat, tapi aku langsung begitu ngelihat ada gitu di jendela itu, aku langsung balikin kepala, aku langsung jalan lagi cepet-cepet. Dan sama teman aku nggak mau ngomongin itu, jadi kita kayak membisu, nggak mau bilang lihat apa tadi atau apa gitu, kayak saking takutnya kita, jadi kita memilih untuk diam dan gak menceritakan itu. Kita baru buka-bukaan soal apa yang kita lihat itu kira-kira udah sekitar seminggu apa 2 minggu setelah itu. Itu benar-benar kejadian pertama banget yang kita alamin, dan itu kayak membuktikan cerita-cerita orang yang pernah ngeliat di posisi yang sama juga sama kita gitu. Sekian cerita aku soal pengalaman mistis aku. Sebenarnya ada cerita satunya lagi yang kejadian ini di SMP pas aku udah masuk SMP. Mungkin nanti aku ceritakan lagi di part selanjutnya. Terima kasih.
kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.